Bapak sekalian, izinkan pada hari ini saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah berkaitan dengan bagaimana pandangan kita tentang perguruan tinggi masa depan dan sukses memasuki perguruan tinggi. Tentu atas nama FRI, kami menyambut langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Ketua LTMPT, Pak Dirjen, dan juga beserta jajaran, panitia yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Nah, menyambut tahun ajaran 2021, saya kira kita sudah harus mulai memikirkan tentang pilihan-pilihan, dan tentu saya akan mulai dari apa yang disampaikan oleh Jack Ma. In the future, it's not about the competition of knowledge, it's a competition of creativity, competition of imagination, competition of learning, dan competition of independent thinking. Poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ini masa depan ini adalah tentang kreativitas, tentang imajinasi, dan tentang bagaimana kecanggihan kita, agility kita dalam proses learning. Karena apa? Karena perubahan sudah benar-benar sudah luar biasa. Kita menghadapi yang secara sebagai VUCA, perubahan yang sangat dahsyat dalam bahasa populer, perubahan di era digital ini, yang telah mendisrupsi beberapa pekerjaan. Memang ada 3.500 pekerjaan hilang di Amerika, ya. Tapi ternyata muncul 19.000 pekerjaan baru. Artinya apa? Artinya perubahan teknologi, baik IoT, Big Data, robotik itu membawa peluang besar, meskipun telah membuat adanya 3.500 pekerjaan yang hilang. Oleh karena itu memang diperlukan mindset baru, diperlukan perilaku baru, diperlukan sikap baru, dan diperlukan cara-cara baru dalam kita mengerjakan sesuatu. Tidak bisa lagi kita berpikir seperti sebelum-sebelumnya. Dan mindset ini ternyata juga sama. Jadi mindset yang tadi saya sebutkan bahwa new mindset, ya, mindset itu adalah sebuah cara berpikir, sebuah perilaku yang ternyata berpengaruh besar terhadap prestasi akademik. Ini baru saja McKinsey melaunching ternyata di 72 negara di dunia, ya. Untuk anak-anak juga sama, untuk SMA, untuk mahasiswa-siswa, ternyata mindset general itu memiliki kontribusi terbesar dalam mensukseskan dari variabel sukses prestasi akademik seseorang. Nah, jadi ternyata kekuatan bukan pada perilaku students, ya, student behavior, bukan pada sekolah, bukan pada teacher, ya, tapi ternyata faktor pada mindset, pada growth mindset, motivasi, kepercayaan diri, ternyata memiliki dampak yang lebih besar terhadap prestasi akademik siswa daripada faktor lainnya. Dan 2 kali lebih berpengaruh daripada latar belakang sosial ekonomi. Jadi kalau orang tua kita ini kurang beruntung dibandingkan yang lain, maka sebenarnya itu tidak menjadi pengaruh, karena yang berpengaruh besar adalah mindset. Jadi pribadi-pribadi kita yang memiliki growth mindset yang kuat, itu akan menjadi kekuatan besar untuk membuat kita ini berprestasi. Jadi sekalian, perlu untuk memikirkan juga bagaimana perubahan-perubahan itu ada kebutuhan masa depan, bahwa skill-skill menghadapi masa depan ini adalah 15 skill yang tumbuh di Indonesia sebelah kanan, dari mulai creativity, originality, inisiatif, complex problem solving, active learning, emotional intelligence, ya, leadership, kemudian teknologi design, instruction, mentoring dan teaching, dan sebagainya. Jadi ternyata soft skill dan skill yang diperlukan itu untuk menghadapi masa depan sungguh berbeda dibandingkan dengan masa-masa lalu itu. Dan kalau kita lihat juga sama, bahwa ternyata dalam dunia kerja, sukses yang menjadi faktor sukses adalah 85% soft skill, 15% technical skill. Jadi kalau kita memiliki kemampuan teknis, itu memberikan sukses pada kita hanya 15%. Karena 85% pada soft skill, pada leadership, dan sebagainya. Nah, menurut Stanley, ternyata IQ untuk 100 faktor sukses, ternyata IQ berada di urutan ke-21. Sekolah di sekolah favorit urutan ke-23. Jadi kalau kita masuk perguruan tinggi favorit di dunia, dimanapun, itu tidak menjamin kita ini sukses. Jadi IQ kita 150 tidak menjamin kita ini sukses. Lulus dengan nilai terbaik juga bukan tidak menjamin kita ini sukses. Karena lulus dengan nilai terbaik urutan ke-30. Sekolah di sekolah favorit ke-23. Sama aja perguruan tinggi favorit misalnya itu ke urutan ke-23. IQ di urutan ke-21. Jadi sebenarnya kita ingin tahu apa sebenarnya yang membuat kita ini sukses dalam hidup. Sukses dalam pekerjaan, sukses dalam dunia kerja, sukses dalam karir kita. Nomor 1 adalah kejujuran.
Nomor 2 adalah kedisiplinan. Nomor 3 adalah good interpersonal skill. Nomor 4 adalah dukungan dari pasangan hidup. Nomor 5 adalah bekerja lebih keras dari yang lain. Nomor 6 adalah mencintai apa yang kita kerjakan. 7 kepemimpinan. 8 semangat dan kepribadian kompetitif. 9 pengelolaan kehidupan yang lebih baik. 10 kemampuan menjual gagasan dan produk. Ini 10 besar hasil penelitian yang ternyata di sini tidak ada urusan berapa nilai, berapa IQ, kita lulus dari perguruan tinggi mana, kita keturunan siapa, tidak ada. Ini semua tergantung murni pada sejauh mana kemampuan pribadi kita untuk bisa tadi memiliki integritas yang kuat, kejujuran, kedisiplinan, kerja keras, mencintai apa yang kita kerjakan. Nah, oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, tentu perguruan tinggi yang ada di Indonesia, baik negeri maupun swasta, ini perguruan tinggi negeri di bawah koordinasi kepemimpinan Prof. Jamal Liwoho, memiliki jumlah kurang lebih 122, dan kurang lebih jumlah ini menurut saya akan terus bertambah, dan moga-moga akan semakin banyak juga perguruan tinggi nanti, perguruan tinggi negeri, dan ada juga swasta sekitar 3.171. Ini kurang lebih jumlah perguruan tinggi di Indonesia yang siap untuk menerima Anda semua putra-putri terbaik bangsa. Nah, oleh karena itu ketika kita merespons perubahan, maka perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia sekarang semua sedang berbenah. Semua sedang berbenah dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menciptakan relevansi terhadap perubahan. Dalam rangka untuk mengantisipasi perubahan. Dalam rangka untuk menyiapkan ekosistem yang kondusif agar mahasiswa-mahasiswa yang masuk perguruan tinggi nantinya itu, para Anda semua, para siswa, Anda masuk ke perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, ini memiliki ekosistem yang kondusif. Dan ekosistem yang kondusif itu tentu adalah karena apa? Salah satunya adalah memberikan iklim agar para siswa, mahasiswa yang kemudian masuk perguruan tinggi itu memiliki skill dan soft skill dan integritas yang tadi saya sebutkan. Jadi sekarang itu tidak terlalu tadi hasil Stanley sudah menunjukkan bahwa ternyata kita harus memiliki growth mindset, dalam arti apa? Banyak pilihan. Perguruan tinggi itu banyak ada di Indonesia, ada kurang lebih sekitar ini 122 negeri, 3.000 swasta. Ini artinya apa? Artinya banyak pilihan di mana kita ini untuk bisa mengembangkan diri kita supaya suatu saat kita bisa menjadi agen perubahan. Nah, oleh karena itu tentu hal yang paling penting bagi para siswa sekarang adalah menimbang-nimbang pilihan-pilihan mana yang tepat. Nah, pilihan mana yang tepat adalah tadi, kalau melihat faktor sukses, maka tentu pilihlah perguruan tinggi yang memang memiliki platform ke arah bagaimana memanage perubahan, bagaimana menyiapkan perubahan. Dan saya yakin sekarang itu di bawah Pak Nadiem Makarim sebagai Mendikbud, semua perguruan tinggi sekarang berlomba-lomba untuk menyiapkan perangkat-perangkat untuk membangun kepribadian, keunggulan, kompetensi, skill, integritas dari mahasiswanya semua. Sehingga semua mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk bisa tidak saja menjadi orang adaptif terhadap perubahan, tapi juga menjadi trendsetter perubahan. Nah, oleh karena itu, dengan komposisi jumlah seperti sekarang ini, saya kira pilihan bagi saudara-saudara semua para siswa luar biasa banyak, dan sekali lagi semua sangat tergantung pada siswa. Dan siswa yang paling penting masuk pilihan itu, kalau saya pribadi boleh menyarankan adalah yang sesuai dengan passion Anda. Memilih bidang itu bukan memilih bidang yang karena persepsi publik, karena persepsi orang. Milih bidang sesuai dengan passion Anda, sesuai dengan cinta Anda pada bidang itu. Karena itulah yang akan membuat kita yang sukses. Tadi faktor kelima adalah mencintai apa yang kita kerjakan, mencintai bidang kita. Itu justru membuat kita yang sukses. Jadi yang tidak menjamin bahwa bidang tertentu yang luar biasa akan sukses. Semua tergantung pada sejauh mana passion kita pada bidang itu. Oleh karena itu, tentu saya berharap bahwa nanti pilihan-pilihan para siswa semua dalam SBMPT 2021 adalah pilihan-pilihan yang sesuai dengan passion, sesuai dengan bidang. Karena disitulah kecintaan pada bidang itu akan membuat kita ini punya passion dan kemudian akan membuat effort kita yang lebih. Kalau kita cinta sama pekerjaan, cinta sama bidang, tanpa disuruh pun kita akan belajar tentang bidang itu. Jadi ukuran kita cinta itu apa? Ukuran kita cinta itu adalah tadi, kita akan mengalokasikan waktu lebih untuk mempelajari bidang itu. Kita ingin punya waktu lebih, punya effort lebih, dan kemudian yang paling penting lagi adalah tanpa disuruh pun
kita ini selalu belajar untuk bidang itu, melengkapi dan sebagainya. Hadirin sekalian berbahagia, Pak Dirjen, Pak Jamal, Pak Nasir, dan Pak Budi, dan hadirin sekalian para kepala sekolah juga. Maka di akhir paparan saya menyampaikan apa yang dikatakan oleh Abraham Lincoln. The best way to predict the future is to create it. Inilah sekarang ini para rektor di Indonesia sedang berpikir bagaimana kita harus menyiapkan masa depan. Karena kita harus menjadi bagian dari masa depan. Dan masa depan akan seperti apa, itu semua sangat tergantung bagaimana kita mampu menciptakannya hari ini. Moga-moga hari ini dan Anda semua, para siswa, merupakan bagian dari proses untuk menciptakan masa depan, sehingga kita tidak saja menjadi orang yang mampu beradaptasi terhadap perubahan, tapi kita menjadi orang yang memiliki trendsetter perubahan. Jadi demikian, atas nama FRI, saya menyambut upaya dari LTMPT untuk terus menggelar sosialisasi, upaya-upaya untuk mendapatkan informasi tentang penerimaan mahasiswa baru, dan saya yakin para siswa semua akan menjadi orang-orang sukses untuk kemajuan bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu yang saya hormati, ini kalau dilihat gantengnya dengan Prof. Arief kalah, dengan Prof. Budi kalah, dengan Prof. Nasih apalagi, karena dia biasanya pakai peci, nggak pakai peci, ya ketok asli ini sekarang ini ya. Bapak Ibu, jadi perkumpulan Rektor Perguruan Tinggi Negeri ini memiliki komitmen secara bersama-sama untuk melakukan seleksi calon mahasiswa secara nasional. Ya, yang sangat kredibel dan akuntabel dengan berasaskan adil ke semua. Jadi semuanya bisa ikut proses, khususnya pada satu SMPTN, SBMPTN, dan jalur ketiga yaitu jalur lainnya. Kita lihat, Bapak Ibu, apa tujuannya seleksi itu? Ada 3. Memberi kesempatan untuk akses bersama-sama. Memberi kesempatan kepada semua siswa untuk memilih. Jadi, apa yang terjadi? Jadi dari Sabang sampai Papua diberi kesempatan untuk bisa ikut, tetapi tidak harus mengunjungi perguruan tersebut. Misalnya saja, sahabat saya yang punya putra di Aceh tidak perlu harus tes di UNS di Solo, atau tidak perlu harus ke Bogor IPB, tetapi cukup tes di Universitas Shah Kuala misalnya saja. Dan juga mendapatkan calon mahasiswa yang berkualitas. Jadi tidak ada sebuah diskriminasi. Berkualitas, berkarakter, berbakat dari seluruh pelosok negeri yang diprediksi bisa menyelesaikan pendidikannya dengan baik, tekan tepat waktu. Mengapa? Kalau kita lihat ada kesamaan yang dilakukan oleh PTN-PTN ini, ya karena apa? Karena waktu bersamaan di seluruh Indonesia. Waktu Indonesia bagian timur, tengah, dan barat. Menggunakan soal, metode, dan kriteria yang sama juga. Jadi ini standarisasi, saya ucapkan terima kasih kinerja yang luar biasa di LTMPT, mendapatkan peluang yang sama untuk memperoleh calon mahasiswa di seluruh tanah air, sesuai dengan kriteria masing-masing perguruan tinggi dan memiliki program studi atau fakultas yang sama, bisa memilih. Apa saja yang bisa dilakukan seleksi masuk ini? Ya, seleksi masuk ini menjadi tujuan utama bagi lulusan SMA. Jadi kalau Bapak Ibu para guru SMA, calon mahasiswa atau murid yang kelas 3, ini untuk melanjutkan ke jenjang studi yang lebih tinggi, misalnya saja sarjana. Seleksi masuk ini ada 3. Yang pertama adalah apa yang dinamakan dengan SNMPTN, yang kedua adalah SBMPTN, dan yang ketiga adalah seleksi mandiri yang dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi negeri. Ada juga mandiri ini berkelompok di beberapa perguruan tinggi di area-area tertentu. Tapi asasnya adalah mandiri boleh dilakukan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Ini adalah prodi-prodi ya yang boleh dikatakan prodi-prodi favorit lah kira-kira
Untuk apa? Prodi yang keketatannya tertinggi. Oleh karena itu tentu bagi calon mahasiswa atau murid kelas 3 yang akan mengambil prodi-prodi ini harus menakar diri. Ya, apa? Ini 10 kita coba. Ada teknik informatika, kedokteran, kedokter gigi, pendidikan dokter, ilmu komputer, teknik biomedis, teknologi informasi, arsitek, farmasi, dan arsitek. Ada di mana saja? Ada di Unpad, Undip, UGM, UI, UGM, UI. Artinya apa? Ini perguruan tinggi yang banyak sekali diminati oleh para lulusan SMA di seluruh Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat ini yang kelompok SOSHUM, keketatan yang paling tinggi di tahun 2020 adalah ilmu komunikasi, hubungan internasional, ilmu komunikasi, manajemen, ilmu komunikasi lagi, pendidikan dan kebudayaan atau Korea, psikologi, hubungan internasional, dan manajemen. Kita lihat di PTN mana saja, ada di UI, Unpad, UNJ, UGM, UI, UNJ, UGM, dan UGM. Ya, jadi kalau kita lihat berapa persen yang diterima, 1:125 misalnya untuk ilmu komunikasi. 1:90 untuk hubungan internasional. Artinya apa? Kalau kita melihat di sini, maka perbandingannya sangat kompetitif. Jadi kalau ada 125 calon, yang diterima cuma 1 kalau ilmu komunikasi di UI. Tapi kalau kita lihat juga ilmu komunikasi lagi atau HI lagi di UI, 1:90. Nah, saya agak percepat. Ini apa yang dinamakan sebagai tingkat keketatan, baik itu SNMPTN maupun SBMPTN atau seleksi mandiri memiliki tingkat keketatan yang tinggi. Jadi, sementara orang ada yang mengatakan, wah kalau di mandiri nanti gampang begitu. Tidak. Baik itu SNMPTN, SNPTN, SBMPTN punya keketatan yang sangat tinggi. Ini kita lihat misalnya saja, nanti data-data ini tentu Pak Ketua LPMPT punya data yang cukup komplit. Ya, kita melihat di SNMPTN yang ikut adalah 489.000 siswa seluruh Indonesia. Yang lolos hanya 96% atau 96.000 atau 19%. Artinya potensinya di bawah 20% untuk ikut SNMPTN. Kalau kita lihat SBMPTN, ini ada 702.000, yang lolos ada 167, artinya ada sekitar 23,87% yang bisa masuk. Mandiri, ini kita lihat justru di Mandiri ini yang diterima ternyata sangat kecil. Berapa? Hanya sekitar 6,13%. Oleh karena itu, untuk bisa lolos di perguruan tinggi, perlu persiapan yang matang. Lah apa saja yang akan dilakukan? Misalnya saja ini, tekadkan, bulatkan niat. Perguruan tinggi di Indonesia memiliki misi khusus, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai janji dan pembukaan UUD 45. Siswa yang bercita-cita untuk kuliah di PTN harus menyadari bahwa setelah lulus dari perguruan tinggi negeri, mereka semestinya tidak hanya menggunakan ilmunya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk mengembangkan dan ikut bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas dari masyarakat. Siswa-siswa pun juga harus kita harapkan mempunyai sebuah komitmen kebangsaan yang tinggi, yang lebih termotivasi dengan mempersiapkan diri menghadapi ujian seleksi. Artinya apa? Ini harus dipersiapkan. Persiapannya tidak hanya dari kelas 3. Dari saya banyak melihat persiapannya sejak kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu harus terus-menerus dipersiapkan. Ya, jadi apa? Persiapan ini untuk mampu mengikuti perkuliahan dengan baik setelah diterima nantinya. Jangan sampai
ada calon mahasiswa atau mahasiswa yang sudah diterima tapi ternyata tidak mampu mengikuti perkuliahan sehingga yang bersangkutan harus di drop out atau DO. Kita lihat Bapak Ibu, saudara-saudara, bagaimana memilih jalur seleksi yang tepat. Ada beberapa hal tips. Misalnya setiap jalur seleksi masuk perguruan tinggi memiliki kekhasan masing-masing, sehingga memerlukan persiapan-persiapan yang berbeda. SNMPTN misalnya saja, ini bertujuan untuk menjaring siswa yang menunjukkan prestasi tinggi di bidang akademik dan non-akademik. Jadi di SNMPTN, faktor akademik dan non-akademik. Pastikan nilai rapor Anda memiliki atau termasuk 40% yang tertinggi di sekolah dengan terakreditasi A, 25% di sekolah untuk terakreditasi B, dan 5% untuk terakreditasi C. Artinya apa? Kalau terakreditasi A, hanya diambil 40% yang terbaik. Kalau B, hanya 25%. Tapi kalau C, hanya 5% yang terbaik. Namun demikian juga ada prestasi non-akademik lainnya, seperti menjuari kompetensi saintek, seni budaya yang turut menunjang daya saing di dalam proses penerimaan lewat jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Kalau kita lihat di SBMPTN, ini menjaring siswa dengan kompetensi akademik dan skolastik yang tinggi. Kesuksesan pada jalur SBMPTN amat bergantung pada bagaimana calon ini menguasai atas materi pembelajaran pokok sesuai jurusan. Bisa IPA, IPS, dan TPA atau tes potensi skolastik, TPS, tes potensi skolastiknya. Pada seleksi mandiri, ini bertujuan untuk menjaring mahasiswa atau calon mahasiswa dengan profil kompetensi akademik yang sesuai dengan profil masing-masing prodi di perguruan tinggi negeri itu. Sebagai contoh misalnya saja di Universitas 11 Maret, seleksi ini dilakukan berdasarkan sesuaian antara kompetensi siswa dengan karakteristik dari prodi masing-masing. Kalau di S1, ini akan dilihat di fakultas kedokteran misalnya saja, tentu akan beda dengan fakultas sosial dan politik, hubungan internasional misalnya saja. Bagaimana kemudian kita harus mengenali minat dan kompetensi diri kita. Karena apa? Kita melihat banyak calon siswa yang gagal masuk perguruan tinggi bukan disebabkan karena kurang pintar. Bukan. Tetapi strateginya kurang tepat dalam memilih program studi. Nah, ini oleh karena itu tentu harus kita lihat betul-betul saya itu jane sing iso untuk apa ini. Prodi apa yang tepat. Monggo, mari bersama-sama sebelum mendaftar di PTN, siswa perlu menyadari minat pribadi, kesuksesan akademik, dan daya tahan belajar selama kuliah sangat dipengaruhi oleh minat pribadi. Ini juga kita lihat cukup banyak anak yang mengambil prodi-prodi tertentu itu karena desakan orang tua. Nah, biasanya karena minat pribadinya itu nggak kuat, dia akan mengalami kesulitan pada saat dia mengikuti kuliah. Tapi yakin bahwa kemampuan pribadi ini yang kita perlukan. Banyaklah untuk bertanya, berdiskusi kepada kakak kelas. Ya, biasanya ini kakak kelas yang sudah lulus, ini akan bisa memberi motivasi, memberi jalan keluar. Atau orang-orang sekitar yang menempuh studi di perguruan tinggi itu. Ya, siswa yang ingin lolos di perguruan tinggi negeri juga harus mengenali kemampuan diri. Penting ini. Sebetulnya saya mampu enggak sih masuk fakultas kedokteran ini? Apakah enggak tepat kalau saya ini masuk fakultas agak di bawahnya dikit, misalnya saja teknik sipil misalnya.
Ya, kalau kedokteran kan gengsinya tinggi, maka saya harus masuk di situ. Malah justru biasanya mereka tidak berhasil atau gagal di dalam seleksi ini karena tidak mengenali kemampuan dirinya dengan baik. Karena apa? Kalau di Fakultas Kedokteran, misalnya saja di tadi itu kita tadi berusaha melihat bagaimana prodi-prodi yang favorit. Teknik informatika misalnya saja, di mana kalau kita lihat tingkat keketatannya itu di Unpad yang tertinggi 1:77, maka kalau kita tidak bisa masuk di ya kira-kira 10 besar di sekolah favorit, nampaknya agak sulit. Dan silakan untuk membandingkan dengan prodi studi yang lain. Jadi pas enggak kira-kira masuk prodi favorit itu? Karena di prodi-prodi favorit itu, maka yang hadir juga calon-calon mahasiswa yang mempunyai kemampuan akademik yang sangat di atas rata-rata. Dan perguruan tinggi mana yang dipilih? Karena apa? Karena ada kemungkinan besar teknologi informasi di UI akan berbeda dengan teknologi informasi yang ada di universitas lain. Oleh karena itu, siswa wajib terus-menerus untuk mengasah kompetensinya sambil mencermati tingkat keketatan program studi. Jadi kalau kita melihat, misalnya saja ingin ke perguruan tinggi Undip misalnya, maka akan dilihat tingkat keketatan prodi di Undip itu 4-5 tahun ke belakang. Tentu kita juga akan mengajukan sebuah yang dinamakan sebagai memperbanyak latihan. Menghadapi ujian tulis pada SBMPTN dan seleksi mandiri perlu dipersiapkan dengan mental yang baik. Jadi karena ujiannya cuma sehari, maka harus betul-betul dipersiapkan. Jaga kesehatan, jaga persiapan itu jangan sampai karena persiapannya terlalu serius, pas ujian ternyata tidak fit. Banyak siswa yang gagal di PTN disebabkan karena gugup atau grogi saat mengerjakan soal tes. Ini bisa terjadi misalnya saja karena hadirnya sangat mepet dengan saat dimulainya. Dia tidak mempersiapkan ruang di mana saya harus duduk. Karena H-1 tidak datang. Dia datang pagi-pagi, ternyata misalnya salah di gedungnya, salah di ruangannya. Tentu hal kecil ini akan membuat kondisi-kondisi secara psikologis mempengaruhi. Biasakanlah diri para lulusan SMA ini dengan berbagai bentuk soal dan cara memperbanyak latihan. Jadi lihat soal 3-5 tahun, kalau sekarang 2020, maka mundur ke belakang 2019, 2018, 2017, 2016. Buka dan kunyah-kunyah model soal-soal untuk tes tersebut. Perlu sekali apa yang dinamakan membangun kepercayaan diri bahwa saya bisa, saya mampu, saya akan lulus pada prodi yang saya pilih itu. Jangan pernah terjebak oleh rayuan atau iming-iming dari joki. Tidak ada joki, yakinkan. Kalau Anda justru yakin dengan joki, saya yakin itu justru tidak akan diterima. Tapi yakinkan dengan kepercayaan diri bahwa tanpa joki, dan saya tidak yakin joki bisa membantu, itu yang harus kita bangun. Atau ada orang-orang yang menjanjikan untuk lolos di perguruan tinggi secara instan. Ada orang datang yang mengatakan, gua nih bisa bantu masuk fakultas A, universitas A, begitu. Jangan percaya. Jangan percaya. Kalau itu percaya, maka akan mengurangi kepercayaan diri, dan orang-orang yang mengatakan akan bisa menjanjikan itu tidak bisa menjamin. Karena sistem sudah kita bangun agar tidak bisa masuk orang-orang yang mempunyai niat jelek itu.
Berikutnya, seleksi di PTN telah menerapkan berbagai strategi dan sistem monitoring untuk mencegah kecurangan. Ini tim LTMPT handal sekali dalam menerapkan sistem ini yang diharapkan bahwa para joki, orang-orang yang mengatakan membantu, entah itu diatur tempat duduknya, nomornya, dan sebagainya, kita sudah punya sistem untuk melakukan monitoringnya. Yang berikutnya adalah, mari kita sama-sama pahami prosedur seleksi PTN, baik itu di SNMPTN maupun SBTN yang melibatkan berbagai tahapan. Kalau seleksi atau prosedurnya nggak ngerti saja, ya jangan harap bisa lulus atau bisa maju pada atau diterima di perguruan tinggi itu. Saya banyak menerima keluhan, kok aku kurang ngerti ya. Lah sekarang semuanya online, lah kalau nggak mau baca atau tidak mau buka di internet ya nggak bisa. Oleh karena itu, jalur baik di SNPTN, SBMPTN, apapun mandiri, itu ada tahapan-tahapannya. Ya, terkadang siswa gagal mengikuti karena adanya kekeliruan administrasi. Ya, jadi administrasinya tidak terpenuhi ya gagal. Pastikan mari bersama-sama memahami prosedur seleksi ini secara tepat dengan cara mendaftarkan sampai pada pelaksanaan. Tidak hanya pelaksanaan saja, sampai registrasi. Karena kalau sudah pelaksanaan kemudian ada pengumuman diterima tidak registrasi, ya dianggap tidak masuk. Begitu. Pastikan bahwa seleksi dalam penerimaan informasi apapun yang berkaitan dengan proses seleksi di perguruan tinggi negeri, informasinya sahih yang terkait dengan pendaftaran dapat diperoleh melalui websitenya Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri ini atau LTMPT di www.ltmpt.ac.id. Selalu berkonsultasi dengan pihak sekolah. Oleh karena itu, saya sangat berharap kepala sekolah, guru-guru BP harus tahu betul perkembangan-perkembangan yang berkaitan dengan perubahan-perubahan kebijakan sistem penerimaan mahasiswa baru, baik itu SNMPTN, SBMPTN maupun mandiri. Jadi kalau ada kesulitan hal yang berkait itu selalu dikonsultasikan dengan pihak sekolah. Saya mencoba menginisiasi dengan trilogi dalam kiat sukses ini, yaitu usaha, doa, dan tawakal. 3 bentuk ini adalah mewujudkan dari insan Pancasila, mewujudkan cita-cita impiannya. Apa itu? Harus ada usaha keras. Ini kalau kita melihat di Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, itu artinya kurang lebih ini. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka. Jadi apa? Jadi manakala ingin masuk di perguruan tinggi negeri, maka usaha ya harus keras. Kalau usahanya nggak keras, maka ya tidak bisa dicapai. Usaha keras saja belum cukup dan belum bisa menjamin untuk bisa masuk pada perguruan tinggi negeri karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, doa. Jadi uduni astajib lakum, berdoalah kamu, maka aku akan mengabulkannya. Al-Mukmin ayat 10. Ini saya ambil dalil-dalil ini dari Kiai Nasih. Saya mohon maaf Kiai Nasih kalau ada hal yang kurang pas. Wah, gantian ini. Pak Kiai Jamal. Harus melakukan tawakal. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah akan menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ali Imran ayat 158. Ini juga tambahan yang disampaikan oleh Ustadz Kiai Nasih tadi. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat
manfaatnya apa? Manfaatnya adalah terhindar dari rasa sombong. Jangan kemudian mengatakan, saya pintar, saya pasti bisa. Dan sudah diterima, ya mengatakan, aku iso dhewe begitu. Jika diterima, dan manakala dan diterima itu adalah keputusan-keputusannya. Kalau tidak diterima pun juga karena Allah. Selalu berprasangka baik bahwa keduanya merupakan hasil yang terbaik dari Allah. Jadi saya punya contoh, ada yang tidak diterima di PTN, tapi kemudian dia bertawakal, berserah diri, dan akhirnya dia malah bisa diterima di perguruan tinggi yang lain yang semuanya diberi beasiswa. Dan akhirnya sebelum selesai ternyata dia sudah mendapatkan pekerjaan. Karena apa? Karena setelah dia usaha, doa, dan tawakal, sumeleh atine, kira-kira begitu. Setelah bekerja keras, berdoa, maka berserah diri kepada Allah. Karena Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Apa? Kalau kita melihat kesimpulan kita, satu adalah tingkat keketatan seleksi masuk di PTN, baik itu di SNMPTN, SBMPTN maupun mandiri, cenderung untuk meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu harus kerja keras, harus usaha keras, dan niat yang baik dan tawakal. Kunci sebetulnya adalah persiapan yang matang. Ya, teman-teman kami itu ya mempersiapkan UMPTN atau PTN itu ya sejak dia masuk, bahkan sejak SMP dimasukkan pada SMP yang bagus, nanti masuk SMA yang bagus, setelah itu di kelas 1, kelas 2, semuanya dipersiapkan dengan baik. Ada 5 kunci untuk masuk di PTN, memantapkan niat. Karena niat itu sebagian dari semuanya. Memilih jalur seleksi yang tepat, jangan hanya gengsi saja. Tapi manakala kita memilih sebetulnya kemampuan saya itu di prodi ini loh, di prodi itu saya nggak cukup, maka ganti saja sebelum nanti menyesal karena salah memilih prodi. Yang berikutnya adalah mengenali minat dan kompetensi diri. Paling penting ini. Jadi saya itu pandainya bidang ini, ya maka tepatnya di bidang ini. Jangan paksa diri untuk masuk di fakultas favorit, di mana di sana selalu ada yang mengatakan, saya hampir setiap tahun akan ada orang yang mendatangi untuk mengatakan, anak saya itu pandai loh Pak, jadi saya berharap anak saya itu masuk di fakultas kedokteran. Ya semuanya mengatakan seperti itu, anak saya pandai, ranking, sudah siap begitu. Nah, kalau semuanya sudah pandai, ranking dan sebagainya, ya seperti hanya, mohon maaf, di Piala Champion itu semuanya adalah tim-tim yang hebat-hebat. Maka yang jadi juara adalah yang paling siap untuk itu. Perbanyak latihan-latihan. Jadi misalnya saja mengumpulkan bank-bank soal 3-4 tahun yang lalu dikumpulkan, dibahas, diskusikan terus. Nah, memahami prosedur seleksi PTN secara tepat, baik itu SMPTN, SBMPTN, maupun jalur mandiri. Karena apa? Kalau tidak tahu prosedur, tentu akan ditolak. Ya, saat pendaftaran tidak mendaftarkan, ya udah, jangan harap diterima. Ya, usahakan maksimal disertai dengan doa dan tawakal. Ya, mungkin kalau kita atau anak-anak saya yang SMA ini mau masuk PTN harus ada usaha maksimal, ada doa, dan setelah itu berserah diri atas putusan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sesuai dengan
perintah Pak Ketua Majelis, gitu kan. Saya udah pakai kopiah, gitu kan. Ganti kiro ya. Bapak Semoti, Pak Jamal sebagai Ketua Majelis, Prof. Arif, Ketua Forum, kawan-kawan, para kepala sekolah yang narasumber yang juga bergabung pada kesempatan hari ini, dan tentu juga para adik-adik, siswa, para guru BP, dan semua yang berkesempatan mengikuti acara hari ini, yang saya pikir ini sekaligus merupakan soft launching gitu kan, dari pelaksanaan SNMPTN maupun SBMPTN tahun 2021. Kenapa kita katakan sebagai soft launching? Karena launching-nya sendiri nanti akan kita lakukan insya Allah pada tanggal 4 Januari 2021. Itu adalah tanggal keramat yang mohon Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya, terutama yang di SLTA untuk bisa mencatatnya. Nah, sebelum masuk ke sana, tentu kami juga ingin menginformasikan beberapa hal berkaitan dengan penyelenggaraan SNPTN maupun SBMPTN tahun 2021 yang nampaknya nanti ada beberapa implikasi ya yang cukup harus disiapkan oleh kawan-kawan di SLTA, sehingga kami mohon izin Pak Ketua Majelis dan sekaligus Pak Ketua Pelaksana termasuk Pak Dirjen ya. Jadi launching-nya adalah tanggal 4 Januari. Ada beberapa hal yang sedikit berbeda, tetapi menurut saya perlu mendapatkan pencermatan dari kawan-kawan di sekolah, yakni yang berkaitan dengan kuota ya, berkaitan dengan kuota di masing-masing sekolah. Kalau tahun-tahun sebelumnya, proses untuk penetapan kuota sekolah itu adalah dimasukkan dulu semua siswa ya di PDSS, gitu ya. Jadi semua siswa PDSS masuk, semua datanya masuk, gitu kan. Maka untuk tahun ini itu akan kita batasi. Artinya sejak awal kami di LTMPT akan sudah menetapkan berapa jumlah siswa yang eligible pada setiap SLTA. Apa dasarnya? Dasar untuk penetapan itu adalah akreditasi yang ada di Dapodik dan SM. Ya, dan SM. Ban SM ya, dari akreditasi yang ada di Ban SM itu sampai dengan nanti di kira-kira ya akhir Desember ini kita tunggu. Termasuk dalamnya juga jumlah siswa masing-masing sekolah yang terdata ya di bukan di PDSS gitu kan, tetapi kalau jumlah siswa berarti di PDSPK. Kalau dulu ya PDSPK. Nah, itu yang kita gunakan sebagai dasar utama. Sehingga kami mohon perhatian dari Bapak Ibu, para kepala sekolah, para guru BP gitu kan, untuk segera melakukan penyesuaian dan penyempurnaan jika ada data yang berbeda antara data real di sekolah dengan data yang ada di Ban SM. Ya. Karena khawatirnya di Ban SM masih terdata, misal mohon maaf ya, B, ternyata realnya sebenarnya sudah A. Nah, itu mohon segera dilakukan proses penyesuaian. Nah, menurut saya ini kami informasikan terlebih dahulu agar semua kawan-kawan nanti paham, karena Bapak Ibu nggak perlu memasukkan input, ya, menginput semua siswanya, gitu kan, karena akan mubazir, gitu kan, dan menambah beban kami di sini.
Sehingga nanti yang diinputkan di PDSS adalah hanya siswa-siswa yang eligible saja, yakni sejumlah 40% kalau SLTA itu akreditasinya adalah A, gitu ya. Dan seterusnya, termasuk yang C itu hanya 5%, ya sudah hanya itu aja nanti yang akan dimasukkan ke PDSS. Jadi ini yang menurut saya penting untuk kami sampaikan di awal, gitu kan, karena menurut saya ini perlu persiapan dari semuanya, baik SMA, SMK maupun MK, gitu kan, MA maksud saya, baik swasta maupun negeri, karena seringkali yang menjadi persoalan adalah berbedanya data antara di data sekolah dengan data di Ban SM maupun di tempat-tempat yang lain, termasuk kalau di Depak atau Kementerian Agama ya di emis atau apapun namanya. Nanti mohon perhatian dari semuanya biar nanti pada tanggal 4 itu semua udah clear, kita nggak perlu waktu yang cukup panjang dan tidak ada yang kemudian ketinggalan kereta. Ketika kita sudah tutup semuanya, baru kemudian orang Jawa bilang nabiak-nabiak memperbarui akreditasi, memperbarui jumlah siswa dan seterusnya. Nah, kita nggak ingin itu akan terjadi, sehingga mohon perhatian karena ada beberapa mekanisme yang sedikit berbeda. Soal-soal yang lain nanti akan kita umumkan lagi pada tanggal 4 itu secara lebih teknis. Tapi yang secara umum ini menurut saya penting untuk kami sampaikan pada kesempatan hari ini yang merupakan soft launching dari penyelenggaraan SNMPTN maupun SBMPTN tahun 2021. Baik, sekalian, jadi kami sudah mengikuti tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Ketua Majelis maupun Pak Ketua Forum, Prof. Jamal maupun Prof. Arief, kan, berkaitan dengan kiat sukses. Benar bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi kesuksesan kita. Mulai dari Prof. Arief tadi soal kejujuran, kemudian Prof. Jamal berbicara soal kerja keras, kan. Nah, ini menjadi faktor utama memang yang akan mempengaruhi kesuksesan kita untuk bisa masuk ke perguruan tinggi pilihan. Pertanyaannya adalah bagaimana mengukur kejujuran dan kerja keras seseorang. Ya. Tentu yang paling gampang adalah kalau itu berkaitan dengan SBMPTN, mengukur kerja keras, kejujuran, integritas, dan lain-lain termasuk mindset dan daya pikir seseorang, mengukurnya adalah dari nilai-nilai ujian yang kita siapkan. Memang tidak sempurna nilai-nilai itu, tetapi kalau hanya mengukur, mohon maaf istilah kita barangkali aspek-aspek yang sangat sulit diukur, mulai dari soal kejujuran dan lain-lain tadi, tentu menjadi tidak mungkin. Nah, oleh karena itu, karena dalam proses penyelenggaraan SNMPTN maupun SBMPTN ada beberapa kriteria, termasuk di dalamnya adalah ada beberapa pembobotan yang agak berbeda di antara berbagai macam jurusan, ya, atau program studi yang menjadi pilihan, maka kami mandang perlu bahwa peta berkaitan dengan kemampuan siswa SLTA itu untuk kami sampaikan dan kami laporkan pada Bapak Ibu semuanya. Sesungguhnya kekuatan utama rata-rata siswa itu ada di mana? Karena kita juga punya beberapa ukuran. Termasuk di dalamnya, kalau kita berbicara soal raport pun, nanti akan berakibat ke sana. Sehingga sesungguhnya kuatnya itu apakah di soal eksaktanya, yang berkaitan dengan numeriknya misalnya, apakah yang berkaitan dengan daya nalarnya, atau berkaitan dengan soal pemahamannya, nah itu semua nanti akan membawa ke arah pilihan-pilihan yang bagus. Sehingga kami kemudian tergerak untuk menyampaikan, ini loh peta dari para sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia yang kemudian nanti insya Allah juga akan mengantarkan kesuksesan atau apapun namanya. Baik Pak Solikin, ini sudah siap materinya Solikin? Baik, jadi ini yang ingin kita sampaikan. Ada beberapa hal yang menurut saya penting di sini.
Jadi dasar dari penyusunan 100 SLTA top ya, kita tidak berbicara soal terbaik tidak baik gitu kan, karena kami hanya tujuan untuk mengurutkan saja. Apakah yang nomor 1 itu lebih baik atau tidak tentu tidak menjadi problem utama di kami. Kami hanya kemudian mengurutkan mulai dari yang rata-rata SLTA-nya tertinggi sampai dengan yang paling rendah, dan kemudian kita ambil 1.000 yang di atas dalam urutan tersebut. Soal tafsirnya nanti seperti apa, tentu Bapak Ibu semuanya yang akan bisa mengetahuinya atau memahaminya. Nah, berikutnya adalah bahwa top ini kita dasarkan pada nilai rata-rata. Nah, informasi umum di UTBK kita adalah jumlah peserta yang mengikuti tes UTBK tahun 2020 itu sebanyak 662.404 orang. Angka yang sangat-sangat luar biasa, dan saya yakin angka 662.404 itu adalah mereka-mereka yang di luar yang sudah diterima di SNMPTN, karena kalau sudah diterima biasanya tidak mengikuti tesnya, dan itu rata-rata di semua tempat. Jumlah SLTA yang siswanya mengikuti tes UTBK tahun 2020 ada 21.302 sekolah. Ini adalah jumlahnya. Sehingga kalau kita ambil 1.000 top gitu kan, SLTA, maka yang 1.000 top itu sesungguhnya adalah mereka yang masuk di top 5% SLTA dengan UTBK rata-rata tertinggi di Indonesia. Nanti apa saja gitu kan. Bagi kawan-kawan yang tidak ada di 1.000 tentu mungkin akan ada di 1.001 atau 1.000 sekian, tapi menurut saya tidak menjadi persoalan. Ya, kami hanya menjadikan potretnya semata. Berikutnya adalah rata nilai TPS tertinggi dari peserta adalah 681 poin atau 885. Inilah rata nilai TPS, tes potensi skolastik, ya, tertinggi dari peserta yang mengikuti di tahun 2020 kemarin. Kemudian rata nilai TPS terendah dari peserta adalah 353.725. Dari yang tertinggi 681, yang terendah 353. Berikutnya adalah ini hanya ada beberapa aja metode berkaitan dengan metode pengukuran dan lain-lain. Yang pertama, SLTA yang diikutkan dalam pengukuran ini adalah SLTA yang jumlah siswanya mengikuti UTBK tahun 2020 minimal 20 orang. Jadi kalau peserta dari SLTA tersebut kurang dari 20 orang, maka tidak diikutkan dalam proses pengukuran, artinya kita keluarkan, kan? Karena ada beberapa SLTA itu yang jumlah siswanya mungkin hanya 15 atau 19 gitu kan, yang itu biasanya orang-orang tertentu atau pilihan-pilihan tertentu, maka agar tidak bias, maka yang di bawah 20 orang karena menyangkut nilai rata-rata akan kita keluarkan. Berikutnya adalah jumlah SLTA yang memenuhi kriteria itu sebanyak 6.319 sekolah. Ini adalah jumlah SLTA yang peserta UTBK-nya lebih dari 20 orang atau 20 orang atau lebih. Sementara kelihatannya dari sini ada 15.000 sekolah yang tidak memenuhi kriterianya. Nah, rata nilai TPS peserta dihitung berdasarkan rata dari nilai 4 subtes. Kita sampaikan bahwa hanya rata saja dari nilai 4 subtes, yaitu kemampuan kuantitatif, kemampuan memahami bacaan dan menulis, kemampuan penalaran umum dan pengetahuan pemahaman umum, serta pengetahuan dari pengetahuan pemahaman umum. Ini yang nomor 4. Jadi ada 4 subtes yang kita ambil rata-ratanya. Nah, ini yang penting untuk kemudian nanti kita pahami semuanya bahwa pada beberapa program studi
memang selalu tidak diambil rata-rata. Ada beberapa program studi, misalnya program studi teknik itu, pasti akan kemampuan kuantitatifnya lebih dibutuhkan dibandingkan dengan misalnya penalaran umumnya. Sementara pada prodi-prodi tertentu juga sangat mungkin untuk memberikan bobot lebih tinggi untuk kemampuan penalaran umum dibandingkan dengan misalnya aspek kuantitatifnya. Oleh karena itu tadi Prof. Arief termasuk dalamnya Prof. Jamal sudah menyampaikan bahwa ini adalah ukuran yang menunjukkan sesungguhnya passion kita di mana, kompetensi kita itu di mana. Apakah di kuantitatifnya, sehingga pilihannya nanti mesti adalah pada bidang-bidang yang memang membutuhkan kemampuan kuantitatif tinggi, atau sebenarnya penalaran umum kita yang kemudian lebih tinggi, sehingga pilihannya pasti juga seyogianya akan mengarah pada prodi-prodi yang membutuhkan kemampuan penalaran umum lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan kuantitatif. Nah, ini yang kita harus menjadi perhatian dari semuanya. Berikutnya adalah bahwa rata nilai TPS sekolah dihitung berdasarkan rata nilai TPS dari peserta di sekolah tersebut. Ini biasa saja, gitu kan. Lanjut, SLTA diurutkan berdasarkan rata nilai TPS dari tertinggi hingga terendah, ya, hingga terendah dari 6.319 sekolah tadi, yang kemudian kita akan kita akan ambil 1.000 SLTA dengan rata nilai TPS tertinggi. Jadi sekali lagi, pengurutan ini adalah berdasarkan nilai rata tertinggi dan kita mengambil 1.000 SLTA dengan nilai rata tertinggi. Dalam berikutnya adalah metode pengukuran untuk masing-masing subtes. Nah, ini. Yang pertama, data SLTA yang digunakan adalah sekolah yang memenuhi kriteria. Tadi ada beberapa kriteria yang sudah kita sampaikan. Tidak boleh kurang dari 20 orang. Rata nilai masing-masing subtes dihitung berdasarkan nilai masing-masing subtes tiap siswa pada sekolah tersebut. Kemudian sekolah diurutkan berdasarkan rata nilai masing-masing subtes dari tertinggi hingga terendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama tentu saja marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga hari ini betul-betul ini hari yang sangat penting dan momen yang sangat penting, di mana para siswa SLTA beserta para guru yang sudah membimbing dan juga para kepala sekolah yang sangat-sangat mengharapkan siswa-siswinya nanti betul-betul bisa sukses di dalam ikut perhelatan nasional, ya, SNMPTN maupun SBMPTN di tahun 2021. Tentu saja kami sendiri mewakili Bapak Dirjen Pendidikan Tinggi, saya sendiri Aris Junadi, saya di Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Saat ini tentu saja di direktorat kita banyak fokus untuk proses pembelajaran, ya, karena ini pandemi sehingga dilakukan secara daring, dan kita mendorong betul penguatan mutu perguruan tinggi negeri kita. Khususnya pada tanggal 3 November yang lalu, Mas Menteri yang saat itu akan membuka melonsing episode ke-6 dari kebijakan Merdeka Belajar yang dibuka secara langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi membuka. Kemudian Mas Menteri menyampaikan bahwa perguruan tinggi negeri nanti didorong untuk mencapai 8 IKU. Nah, ini saya kira menjadi satu tantangan dan menjadi sesuatu yang menarik sekali, bahwa perguruan tinggi negeri nanti dituntut untuk mencapai 8 IKU. Dan salah satunya, yang nomor 1, ini bagaimana nanti agar lulusan itu betul-betul bisa bekerja, langsung bekerja dalam 6 bulan, dan mendapatkan gaji utama pertama 1,5 dari UMR. Ini saya kira luar biasa, ya. Jadi dorongan ini sangat penting. Nah, terkait dengan bagaimana kiat sukses untuk memilih PT pilihan, tentu saja kita mendorong
agar ada berbagai persiapan. Tentu Prof. Satria, Prof. Jamal tadi sudah menyampaikan dari banyak pengalaman yang kita amati. Pertama adalah perlu persiapan fisik, artinya persiapan fisik adalah kesehatan kita harus betul-betul prima, dijaga betul pada saat hari hanya nanti betul-betul kondisinya itu fit, ya ini yang perlu disiapkan betul. Yang kedua adalah persiapan mental. Mental artinya betul-betul berlatih dengan sangat-sangat baik, ya, melakukan melatih dengan soal-soal yang pernah keluar dari tahun ke tahun dengan waktu yang ditetapkan dengan baik, dan kemudian di cross check lagi dengan kunci-kunci jawaban dan bagaimana menjawab itu dengan cepat. Ini mental kita itu juga harus dilatih betul. Kalau perlu melakukan ikut tryout dengan perguruan tinggi atau dengan SLTA tadi yang favorit tadi, sehingga nanti betul-betul pada saat ujian itu tidak down, tapi betul-betul sudah sangat confident, ya, sangat confident dengan kondisi fisik yang prima tadi. Kemudian yang ketiga tentu saja adalah dalam mempersiapkan substansi materi pembelajaran yang lebih fokus kepada tema-tema ataupun soal-soal yang taktis yang nanti mencarikan jawaban dengan cepat. Bagaimana melakukan terobosan di dalam menjawab dengan cepat. Saya kira itu penting. Dan yang terakhir itu setelah persiapan fisik, mental, dan juga substansi materi yang akan diuji, ini adalah berdoa. Ini saya kira yang keempat sangat penting, karena ini apapun, ya, agama kita, bahwa ikhtiar kita untuk yang terbaik bagi diri kita agar kita bisa lolos itu adalah hal yang sangat penting. Doa orang tua juga tidak boleh dikesampingkan, minta restu, minta doa. Terus ikhtiar itu mulai sekarang dilakukan dengan baik, ya, sehingga 4 poin ini saya kira penting sekali. Nah, untuk yang strategi yang ketiga tadi terkait dengan poin materi tadi juga harus dipersiapkan bagaimana nanti kemampuan diri kita, ya. Jadi potensi diri kita bisa kita ketahui sendiri, kemampuan kita di kelas, kemampuan ranking di sekolah kita, kemudian prodi yang akan kita ambil di PT yang pilihan tadi, berapa rasio untuk kita potensi untuk berhasil, itu sangat penting sekali untuk dilihat dari sekarang. Jadi sehingga cari peluang yang paling tinggi, ya, paling mungkin dicapai, itu dipegang dulu. Jadi ini beberapa kiat saya kira yang pengalaman kita, karena kalau kita tahu persis bahwa untuk kedokteran misalnya itu adalah paling berat, ya, untuk rasio antara yang mendaftar dan yang diterima. Teknik, ya, engineering, kemudian ekonomik, ini adalah prodi-prodi yang sangat favorit, sehingga kita harus melihat dalam 3 tahun terakhir kita di SLTA, kemampuan kita itu seperti apa. Jadi itu semuanya harus disiapkan dengan baik fisik, baik mental, baik substansi, dan juga minta doa restu kepada orang tua, berikhtiar diri sendiri untuk mendapatkan yang terbaik. Saya kira itu poin-poin penting yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf ini Bapak Dirjen sangat sibuk sekali pada hari ini karena ada berbagai kegiatan yang bersamaan. Umumnya pada hari Sabtu bukannya menjadi sedikit kegiatannya, biasanya malah luar biasa memanfaatkan hari Sabtu, dan acara-acara semuanya dilakukan secara webinar. Sebagai penutup kami ucapkan selamat berjuang adik-adik siswa. Mohon Bapak Ibu guru dan juga kepala sekolah tetap memberi semangat, memberikan informasi yang terbaik, update informasi yang terbaik kepada siswa-siswanya untuk ikut bersaing secara nasional. Dan tentu saja nanti begitu banyaknya masuk perguruan tinggi pilihan, tentu kredibilitas ataupun tingkat kepercayaan masyarakat kepada SLTA itu akan meningkat. Oleh karena itu kita dorong para guru, para kepala sekolah mendorong, memberi semangat, memberi pelatihan yang terbaik untuk siswa-siswinya. Good luck untuk adik-adik siswa SLTA, selamat berjuang. Mudah-mudahan yang terbaik yang Anda dapatkan nantinya, dan semoga sukses semuanya.
Demikian yang bisa kami sampaikan secara ringkas. Mudah-mudahan ini bermanfaat sharing dari kami di Dirjen Pendidikan Tinggi. Sekali lagi selamat dan terima kasih kepada Prof. Nasih, Prof. Budi yang sudah menyiapkan LTMPT ini dengan sangat luar biasa. Kemarin di saat pandemi yang tahun ini, pada saat penerimaan ini sukses luar biasa, mendapat apresiasi yang luar biasa, baik dari Mas Menteri dan seluruh jajarannya, bahwa pelaksanaannya di tengah-tengah pandemi COVID dijalankan dengan baik. Mudah-mudahan tahun depan lebih sukses lagi, tentu saja dengan memperhatikan protokol kesehatan yang sangat ketat. Selamat berjuang adik-adik semuanya, semoga sukses. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.